Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Eko Setiawan, NRP 82110060 dari Set Yuti Sanga-Sanga. Sebelum melakukan pekerjaan, kita harus menyiapkan APD yang diwajibkan. Nah, di antaranya yaitu helm, kacamata, sarung tangan, tisu, dan jangan lupa handblock serta masker masa pandemi COVID-19 ini. Mulai pekerjaan, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan seperti dokumen dan tool. Nah, di antaranya itu shop manual, Farbook. Setelah itu ada G4A untuk RNI dan JSA, dan untuk toolnya toolbox, terus shackle, lifting, dan cable, dan untuk webbing slingnya. Setelah itu juga ada special tool seperti power rem dan torque rem untuk mempermudahkan kita pada proses pekerjaan nanti. Tali sebagai guidance pada saat proses pengangkatan atau pemasangan rem. Terus tabungan dan termal sebagai sebelum melakukan pekerjaan, pertama kita parkir unit di tempat yang rata dan aman. Setelah itu kita posisikan unit dengan attachment posisi mengarah keluar semua untuk attachmentnya, dan silindernya masuk semua. Sebelum melakukan pekerjaan, terlebih dahulu kita pastikan untuk mengisolasi sumber energi pada unit, di mana kita bisa meng-off-kan switch yang terdapat, switch loto yang terdapat pada unit itu sendiri dengan cara kita pasang padlock. Lalu kita off-kan switchnya. Kita rilis sisa pressure hidrolik pada hidrolik sistem dengan cara mengendorkan secara perlahan cap pada hidrolik tank sampai sisa pressure itu habis. Setelah unit parkir dalam kondisi aman, setelah itu kita siapkan terpal di bawah unit dan juga tampungan ngedrain oli hidrolik. Kita drain lewat sini, kita buka plaknya, itu sebanyak 670 liter, dan kita juga drain oli PTO-nya lewat sini. Kita buka pas filnya, lalu kita buka plaknya, itu sekitar 13,5 liter. Setelah oli hidrolik dan oli PTO habis di drain, kemudian kita lepas cover yang ada di bawah area PTO dan hidrolik pump. Kemudian kita melepas cover-cover yang menutupi area pada PTO dan hidrolik pump, yaitu diantaranya set cover ini bisa kita copot AC satu frame, kemudian ada pintu ini, lalu juga cover yang pada bagian atas. Sebelum kita melepas engine hood beserta air cleaner, terlebih dahulu kita pastikan part-part related yang terhubung pada engine hood kita lepas juga, yaitu diantaranya piping fire, kemudian wiring dan klemnya. Selain itu juga ada hose yang menuju dari air cleaner ke turbo, kita lepas semua. Jadi setelah lepas, kita pastikan juga proses yang air intake-nya kita tutup menggunakan lakban, sehingga tidak ada kotoran yang akan masuk. Kemudian apabila semua part relatifnya sudah kita lepas, lalu kita lepas mounting engine hood, kemudian kita lakukan pengangkatan. Selain itu juga kita lepas set cover untuk mempermudah kita pengerjaan pada proses pelepasan PTO nanti. Kemudian kita copot juga partisi cover yang menghubungkan di antara engine dan PTO. Ini kita lepas semua covernya. Terus kita lepas juga untuk filter
PVC-nya, housingnya kita lepas. Kemudian untuk hose-nya kita lepas, untuk hose hidroliknya kita bungkus supaya tidak ada kotoran yang masuk, dan pastikan juga ceceran olinya pas tertumpah di drum potongan yang telah kita siapkan. Setelah semua cover yang menutupi area PTO dan hidrolik pump kita lepas, kemudian kita lakukan pelepasan hose pada area hidrolik pump. Di sini ada 4 pompa yang terhubung pada PTO. Sebelum kita melepas, kita pastikan hose-nya kita marking dahulu, itu untuk mempermudah kita pada proses pemasangan nanti. Apabila sudah proses marking, lalu kita lepas hose-nya satu persatu. Setelah terlepas, pastikan connection hose seperti lubang hose atau lubang pada main pump kita tutup dengan menggunakan lakban atau isolasi agar tidak ada kotoran yang masuk ke dalam hose atau komponen tersebut. Lalu apabila semua hose pada connection hidrolik main pump sudah terlepas, kemudian kita lepas mounting main pump. Di sini ada 4 main pump, kita lepas semua. Kemudian kita siapkan bel, kita pasang pada main pump. Di sini sudah ada embulnya. Lalu kita siapkan alat angkat. Apabila sudah siap, kemudian kita lepas semua pompa satu persatu. Setelah pompa terlepas, kita pastikan lubang-lubang pada pompa sudah tertutup, dan apabila perlu kita wrapping untuk pompanya supaya pada penyimpanan nanti pompanya aman, bersih dari kotoran. Setelah hidrolik main pump sudah terlepas semua, kemudian kita lepas mounting PTO yang jadi satu dengan mounting engine. Ada 4 yang bagian belakang. Ini ada 2 di sebelah, di sisi satunya juga ada 2. Kita lepas. Kemudian untuk mounting yang di bagian depan, mounting engine, itu kita kendorin, kita lepas juga, atau bisa juga kita kendorin. Setelah itu, setelah terlepas, yang bagian belakang terlepas dan depan sudah kendor, kemudian kita lakukan pengangkatan sementara atau temporer pada PTO input engine. Di sini dia ada embulnya, tinggal kita pasangkan webbing sling atau rantai. Setelah itu kita siapkan alat angkat, lalu kita angkat sementara. Setelah sudah terangkat sedikit, kemudian kita pasang ganjal atau balok di antara frame chassis unit dengan terhadap oil pan, atau di daerah oil pan terhadap engine. Itu kita pasang balok supaya sedikit terangkat. Kemudian kita turunkan perlahan PTO nya include engine sampai benar-benar engine oil pan nya itu duduk pada ganjal yang kita pasang di antara frame dan engine oil pan tadi. Setelah dipastikan aman, kemudian kita dismounting PTO dan engine dengan melepas bolt mountingnya. Itu bolt 19, dia ada sekeliling PTO, kita lepas semua. Setelah itu kita siapkan alat angkat dan bel atau rantai, kita pasang di posisi embul yang sudah terpasang pada PTO. Kemudian kita lepas atau kita pisahkan PTO terhadap engine, kita tarik keluar. Pada proses pengangkatan kita dilakukan secara perlahan, dan pastikan tidak terbentur, PTO tidak terbentur dengan komponen di sekitar engine room tadi. Lalu kita angkut keluar. Untuk berat PTO sendiri itu sekitar 505 kg. Sebelum kita memasang PTO, pastikan kondisi tuk
atau piping lubricating yang terpasang pada PTO kondisinya bagus, tidak penyok atau bengkok, dan juga kondisi o-ring yang terpasang pada alur di PTO nya duduk sesuai alurnya. Kemudian kita pasang bel pada PTO yang akan kita pasang. Kemudian kita posisikan PTO, kita angkat, kita posisikan terhadap engine. Setelah sudah kita posisikan, lalu kita paskan splen pada PTO terhadap sapnya. Apabila kurang pas atau kurang mutar, kita bisa memutar engine menggunakan turning sehingga posisinya splennya pas terhadap splen yang di PTO. Kemudian apabila sudah masuk, lalu kita pasang mounting PTO terhadap engine baut 19 tadi yang ada di sekelilingnya. Kita pasang semua dan kita kencangkan. Kemudian kita tork bautnya sesuai standarnya sekitar 11 kilo. Apabila sudah ditok semua, kemudian kita angkat sedikit PTO dan engine-nya untuk melepas ganjal yang kita pasang pertama pada proses pelepasan tadi. Apabila sudah kita lepas, lalu kita paskan atau posisikan, kita pasang mounting PTO bagian belakang sini. Kita paskan dan kita pasang. Pada pemasangan board mounting ini kita perhatikan jangan sampai mangkuk atau platnya ini tertukar untuk sisi yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan karena akan mempengaruhi pemasangan cover partisi yang di belakang yang di dekat counterweight. Apabila sudah kita pasang, lalu kita top baut mountingnya itu baut 36 sekitar 95 kilo. Kita top bagian belakang dan bagian depan engine yang kita kendorkan tadi juga pada saat proses pelepasan. Lalu apabila PTO sudah terpasang dan mounting juga sudah kita top, kemudian kita pasang main cam yang termounting pada PTO. Kita pasang ada 4 pieces. Kita pasang menggunakan alat angkat. Setelah terpasang, lalu kita top mounting hydraulic pumpnya sesuai standar toknya masing-masing karena ukuran bout mountingnya berbeda-beda. Setelah terpasang, lalu kita pasang hose connection yang terhubung ke hydraulic pump masing-masing. Jangan lupa kita buka lakban dan kita sesuaikan hose-nya sesuai marking yang kita berikan pada sebelum melepas tadi. Dan kita pastikan juga untuk duduk o-ring yang terpasang pada fitting hose terpasang dengan benar dan kondisinya masih layak untuk digunakan. Lalu kita pasang juga hose yang terhubung kepada PTO dan kita pasang juga hose dan hosing filter untuk PVC pilot. Setelah itu kita pasang cover partisi yang menghubungkan antara room engine dan room hydraulic atau PTO. Setelah terpasang semua, lalu kita pasang cover engine hood dan air cleaner yang kita pasang. Terus kita completed hose-nya yang air intake. Pastikan juga tidak ada kotoran sebelum kita memasang hose tersebut. Lalu kita pasang opsional seperti pipa piping fire, lalu wiring yang terhubung ke situ kita pasang semua. Klemnya juga kita pasang. Setelah itu kita top buat mounting engine hoodnya. Lalu kita pasang juga cover yang di depan ini. Lalu kita pasang set cover yang samping juga, stop frame-nya kita lengkapin semua dan kita tok sesuai standar toknya, yaitu sekitar 11
Setelah semua cover sudah terpasang dan connection hose semua yang di hydraulic pump juga dan di PTO sudah terpasang semua, lalu kita lakukan pengisian oli pada PTO. Untuk oli PTO dia sekitar 13,5 liter, atau bisa juga kita patokan di dipsticknya sini. Kita posisikan, ada levelnya di sini, kita bisa taruh di antara low atau high, di tengah-tengahnya atau mendekati high. Setelah oli PTO baru kita isi juga oli hidroliknya. Untuk oli hidroliknya itu sekitar 670 liter, atau bisa juga kita lihat pada set glassnya, bisa kita posisikan oli levelnya di tengah-tengah pada lambang yang biru itu untuk levelnya. Setelah semua oli terisi, kemudian kita lakukan tes running. Sebelum tes running kita buka dulu padlock yang kita pasang. Setelah itu baru kita lakukan tes running untuk mengecek kebocoran pada koneksi-koneksi hose yang ada pada hydraulic pump dan yang ke PTO. Apabila aman dan tidak ada kebocoran, baru dilakukan pengecekan oil level lagi dan dilakukan bleeding hydraulic system pada main pump dan dilakukan performance test. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian dan perkataan di dalam video ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.